Brandon Rivers alias Bloodraven. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian penggemar Game of Thrones versi TV series. Tapi bagi mereka yang mengikuti sejarah House Targaryen dan Blackfyre Rebellion, sosok ini adalah salah satu karakter paling misterius sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah Westeros. Ia lebih dikenal dengan julukan Lord Bloodraven, seorang pria yang ditakuti sekaligus dihormati. Ada yang menyebutnya penyihir, ada yang menganggapnya mata-mata paling hebat dalam sejarah kerajaan. Bahkan banyak yang percaya kalau tidak ada satupun rahasia di Seven Kingdom yang bisa lolos dari pengawasannya. Julukan yang paling melekat padanya adalah kalimat legendaris, A Thousand Eyes and One. Sebuah kalimat yang seolah menggambarkan bahwa Bloodraven memiliki ribuan mata yang selalu mengawasi seluruh penjuru kerajaan. Brandon Rivers lahir pada tahun 175 After Conquest di King's Landing sebagai anak haram Raja Aegon keempat dengan selir keenamnya, yaitu Lady Melissa Blackwood. Karena Melissa berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang, Brandon termasuk ke dalam kelompok yang dikenal sebagai Great Bastard, yaitu anak-anak haram Raja Aegon keempat yang memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ia memiliki dua kakak perempuan bernama Mia Rivers dan Gwenys Rivers, serta sangat banyak saudara tiri dari berbagai ibu yang berbeda. Menjelang ajalnya pada tahun 184 After Conquest, Raja Aegon keempat membuat keputusan yang mengguncang seluruh kerajaan. Ia melegitimasi semua anak haramnya sehingga mereka secara hukum diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Keputusan inilah yang kemudian menjadi akar dari konflik panjang pemberontakan Blackfyre. Brandon sendiri menggunakan lambang pribadi berupa naga putih bermata merah yang menyemburkan api merah di atas latar hitam. Lambang yang sama mengerikannya dengan reputasinya. Penampilan Brandon benar-benar mencolok. Ia adalah seorang albino, sehingga kulitnya seputih susu. Rambutnya panjang berwarna putih bersih, dan kedua matanya berwarna merah menyala. Di sisi kanan wajahnya terdapat tanda lahir merah yang membentang dari leher hingga pipi kanan. Bentuk tanda lahir itu membuat banyak orang berkata bahwa wajahnya seperti bergambar burung gagak yang dilukis dengan darah. Dari situlah julukan Bloodraven berasal. Namun, Sir Duncan the Tall pernah menganggap tanda itu sebenarnya hanya bercak biasa. Sedangkan George R.R. Martin sendiri menjelaskan bahwa bentuknya lebih seperti bayangan seekor gagak daripada gambar yang benar-benar jelas. Tubuh Brandon juga jauh berbeda dibanding saudara-saudaranya seperti Daemon Blackfyre atau Aegon Rivers. Ia tidak tinggi besar ataupun berotot. Tingginya bahkan sedikit di bawah 6 kaki, dengan tubuh yang kurus dan wajah tajam yang membuatnya terlihat mengintimidasi. Ia hampir selalu mengenakan pakaian berwarna merah tua, abu-abu gelap, dan hitam. Karena kulitnya sangat sensitif terhadap cahaya matahari, Bloodraven hampir selalu terlihat memakai jubah lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Meski bertubuh kurus, jangan pernah meremehkan kemampuannya bertarung. Brandon adalah pemilik pedang Valyrian Steel legendaris Dark Sister, salah satu pedang paling terkenal milik House Targaryen. Ia juga merupakan pendekar pedang yang sangat terampil, namun kemampuan terbaiknya justru berada di bidang memanah. Senjata favoritnya adalah busur panjang yang dibuat dari kayu weirwood. Keahlian memanahnya bahkan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan Targaryen dalam perang terbesar di zamannya. Dalam hidupnya, Brandon juga kehilangan satu mata akibat duel sengit dengan Aegon Rivers pada pemberontakan Blackfyre pertama. Menariknya, ia tidak pernah berusaha menutupi rongga mata kosongnya dengan penutup mata. Ia justru membiarkan bekas luka itu terlihat jelas, seolah menjadi simbol bahwa ia tidak pernah menyembunyikan luka maupun masa lalunya. Sejak kecil, Brandon tumbuh di lingkungan istana dan mempelajari ilmu perang di bawah bimbingan Sir Quentyn Ball. Guru yang sama juga melatih para Great Bastard lainnya, termasuk Daemon Blackfyre. Namun hubungan Brandon dengan Aegon Rivers, yang lebih dikenal sebagai Bitter Steel, sejak awal sudah dipenuhi kebencian. Persaingan mereka semakin memanas ketika keduanya sama-sama mencintai saudara tiri mereka, yaitu Sierra Sistar. Sierra dikenal sebagai wanita tercantik di zamannya. Brandon sangat mencintainya dan berkali-kali melamarnya. Tetapi Sierra selalu menolak semua lamaran tersebut. Kehadiran Sierra akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa permusuhan antara Bloodraven dan Bitter Steel berlangsung seumur hidup. Ketika Raja Daeron kedua naik tahta menggantikan Aegon keempat, kerajaan mulai menghadapi ancaman besar dari Daemon Blackfyre. Daemon adalah saudara tiri Brandon yang juga merupakan salah satu Great Bastard. Karena merasa lebih pantas menjadi raja, Daemon mengangkat senjata melawan Daeron kedua dan memulai pemberontakan Blackfyre pertama. Disinilah Brandon menunjukkan kesetiaannya. Berbeda dengan beberapa saudara tirinya yang memilih mendukung Daemon, Bloodraven tetap setia kepada Raja Daeron kedua. Bahkan banyak yang percaya bahwa sebelum pemberontakan dimulai, Brandon sudah mengetahui rencana Daemon melalui jaringan mata-matanya sehingga Daeron sempat mencoba menangkap Daemon lebih dulu. Walaupun kebenaran cerita itu tidak pernah bisa dipastikan,
Reputasi Blood Raven sebagai pengumpul informasi mulai terbentuk sejak saat itu. Dalam perang tersebut, Brandon memimpin pasukan pemanah elit yang dikenal sebagai Ravenstead. Pasukan ini terdiri dari pemanah-pemanah terbaik yang sangat disiplin. Pertempuran penentunya terjadi di Battle of the Red Grass Field pada tahun 196 After Conquest. Saat pertempuran berlangsung, Ravenstead berhasil menguasai sebuah bukit bernama Weeping Ridge. Dari jarak sekitar 300 yard, mereka menghujani pasukan Blackfire dengan ribuan anak panah. Korban pertama adalah putra sulung Daemon, yaitu Aegon Blackfire. Setelah itu, Daemon sendiri roboh diterjang hujan panah, lalu disusul putra kembarnya. Banyak orang percaya bahwa anak-anak panah itu dipandu oleh sihir Blood Raven. Entah benar atau tidak, cerita tersebut membuat reputasinya semakin menyeramkan. Kematian Daemon Blackfire langsung menghancurkan semangat pasukan pemberontak dan mengubah jalannya peperangan. Namun perang belum benar-benar selesai. Bittersteel memimpin serangan terakhir yang sangat nekat, dan di tengah kekacauan itu ia bertarung langsung melawan Blood Raven. Duel dua saudara tiri ini menjadi salah satu duel paling terkenal dalam sejarah Westeros. Bittersteel berhasil melukai Brandon hingga kehilangan satu matanya. Meski begitu, Blood Raven tetap bertahan hidup. Sedangkan Bittersteel akhirnya terpaksa melarikan diri ke Essos bersama keluarga Daemon Blackfire yang masih tersisa. Sejak saat itu, kebencian di antara mereka tidak pernah padam. Setelah kemenangan tersebut, posisi Brandon di istana semakin kuat. Ia menjadi salah satu orang paling berpengaruh di sekitar Raja Daeron kedua. Rakyat mulai mengenalnya sebagai penyihir sang raja, meskipun tidak pernah ada bukti pasti bahwa ia benar-benar menggunakan sihir. Dalam rapat Dewan Kecil Kerajaan, Blood Raven terkenal sangat keras terhadap para pemberontak. Saat Pangeran Baelor Targaryen mengusulkan pengampunan demi perdamaian, Blood Raven justru menolak. Menurutnya, pengampunan para pemberontak hanya akan membuka jalan bagi pemberontakan berikutnya. Pandangannya memang terdengar kejam, tetapi sejarah kemudian membuktikan bahwa pemberontakan Blackfire memang terus muncul berulang kali selama puluhan tahun. Ketika Raja Daeron kedua meninggal akibat wabah The Great Spring Sickness, tahta diwariskan kepada Aerys Targaryen pertama. Banyak orang terkejut karena orang baru itu langsung mengangkat Brandon Rivers sebagai Hand of the King sekaligus Master of Whisperers. Sejak saat itulah kekuasaan Blood Raven mencapai puncaknya. Ia bukan hanya mengendalikan pemerintahan, tetapi juga seluruh jaringan intelijen kerajaan. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Westeros diperintah bukan oleh Raja Aerys, melainkan oleh Blood Raven sendiri. Tantangan pertama yang dihadapi Blood Raven sebagai Hand of the King adalah wabah mengerikan yang telah membunuh Raja Daeron kedua, Pangeran Valar, Pangeran Mataris, serta puluhan ribu rakyat. Mayat-mayat menumpuk di jalanan King's Landing hingga kota nyaris lumpuh total. Untuk menghentikan penyebaran penyakit, Blood Raven memerintahkan para pyromancer dari Alchemist Guild membakar seluruh jenazah di Dragon Pit menggunakan wildfire. Pada malam hari, cahaya hijau dari kobaran wildfire menerangi seluruh langit King's Landing. Pemandangan itu menjadi salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah ibu kota. Belum selesai menghadapi wabah, Westeros kemudian dilanda kekeringan panjang. Banyak rakyat kecil meninggalkan tanah mereka demi mencari daerah yang masih memiliki hujan. Blood Raven memerintahkan mereka kembali ke kampung masing-masing, tetapi hampir tidak ada yang mematuhi perintah itu. Kemiskinan meningkat, perdagangan melemah, harga barang melonjak, dan perampokan bermunculan di mana-mana. Banyak rakyat menyalahkan Blood Raven atas semua penderitaan tersebut. Mereka bahkan menyebutnya sebagai pembunuh keluarga sendiri dan penyihir gelap yang membawa kutukan bagi kerajaan. Di balik semua rumor itu, Blood Raven justru semakin terkenal sebagai penguasa jaringan mata-mata terbesar di Westeros. Konon, ia memiliki informan di setiap kota, kastil, hingga desa-desa terpencil. Tidak ada pembicaraan penting yang luput dari telinganya. Orang-orang bahkan menciptakan teka-teki terkenal. Berapa banyak mata yang dimiliki Lord Blood Raven? Jawabannya adalah 1,000 eyes and one. Ada yang percaya ia mampu berubah menjadi kabut, menyamar menjadi anjing bermata satu, bahkan mengendalikan kawanan gagak dan serigala untuk memata-matai musuh-musuhnya. Sebagian besar cerita itu mungkin hanya legenda, tetapi satu hal yang pasti, jaringan informan Blood Raven memang luar biasa luas. Pada tahun 212 After Conquest, ancaman Blackfire kembali muncul melalui pemberontakan Blackfire kedua. Berkat jaringan mata-matanya, Blood Raven mengetahui bahwa sebuah turnamen di White Wall sebenarnya hanyalah kedok untuk menobatkan Daemon Blackfire kedua sebagai raja yang baru. Tanpa membuang waktu, ia datang membawa 300 Ravenstead, ratusan kesatria, 3 anggota Kingsguard, dan ribuan pasukan infanteri. Melihat kekuatan sebesar itu, hampir semua pendukung Blackfire kehilangan keberanian.
Daemon kedua sempat menantang Bloodraven bertarung 1 lawan 1, tetapi Bloodraven menolak. Ia memilih langsung menangkap Daemon dan mengakhiri pemberontakan sebelum perang besar benar-benar pecah. Keputusan itu menunjukkan sifat Bloodraven yang selalu mengutamakan hasil dibandingkan kehormatan pribadi. Beberapa tahun kemudian, setelah pemberontakan Blackfyre ketiga, Bittersteel akhirnya berhasil ditangkap. Bloodraven meminta agar musuh lamanya itu dihukum mati. Namun Raja Aerys pertama memilih mengirim Bittersteel ke Night's Watch. Ironisnya, Bittersteel berhasil melarikan diri dalam perjalanan menuju The Wall dan kembali ke Essos. Musuh terbesar Bloodraven pun lolos sekali lagi. Saat Raja Maekar Targaryen naik tahta, hubungan keduanya sebenarnya tidak terlalu akur. Mereka sering berbeda pendapat selama bertahun-tahun. Namun pengalaman dan keberhasilan Bloodraven sebagai Hand of the King membuat Maekar tetap mempertahankannya di posisi tersebut. Tidak banyak orang yang mampu memimpin kerajaan seefektif dirinya, meskipun hampir semua orang juga merasa takut terhadapnya. Setelah Raja Maekar Targaryen meninggal pada tahun 233 After Conquest, Bloodraven memanggil Great Council untuk menentukan pewaris tahta berikutnya. Disinilah ia membuat keputusan yang akhirnya menghancurkan karirnya sendiri. Aenys Blackfyre ingin menghadiri Great Council secara damai. Bloodraven bahkan memberikan jaminan keselamatan agar Aenys mau datang ke King's Landing. Namun begitu Aenys tiba, Bloodraven langsung memerintahkan Goldcloak menangkapnya. Tidak lama kemudian, Aenys dipenggal di Red Keep. Banyak bangsawan menganggap tindakan itu sebagai pengkhianatan terhadap janji keselamatan yang telah diberikan. Great Council akhirnya memilih Aegon Targaryen kelima alias X sebagai raja yang baru. Langkah pertama Aegon kelima setelah dinobatkan justru mengejutkan semua orang. Ia menangkap Bloodraven atas pembunuhan Aenys Blackfyre. Saat membela diri, Bloodraven berkata bahwa ia telah mengorbankan kehormatannya demi keselamatan kerajaan. Menurutnya, membunuh Aenys adalah satu-satunya cara mencegah perang saudara baru. Namun Aegon kelima tetap menjatuhkan hukuman. Alih-alih dihukum mati, Bloodraven diberi pilihan bergabung dengan Night's Watch, dan ia menerima pilihan itu tanpa perlawanan. Pada tahun yang sama, Brandon Rivers berangkat menuju The Wall bersama Maester Aemon Targaryen dikawal oleh Ser Duncan the Tall. Bersamanya ikut sekitar 200 narapidana dan rekrutan baru Night's Watch. Yang menarik, sebagian besar anggota Ravenstead memilih mengikuti Bloodraven ke The Wall. Kesetiaan mereka kepada mantan pemimpin itu benar-benar luar biasa. Bahkan ada sumber yang menyebut Bloodraven membawa pedang legendaris Dark Sister bersamanya ke The Wall. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 239 After Conquest, Bloodraven terpilih sebagai Lord Commander of the Night's Watch. Jabatan tertinggi yang bisa diraih seorang anggota Night's Watch. Namun misteri kembali menyelimuti hidupnya ketika pada tahun 252 After Conquest. Ia menghilang saat melakukan penjelajahan di luar The Wall. Tidak ada yang mengetahui nasibnya. Selama puluhan tahun, semua orang mengira Lord Bloodraven telah tewas. Barulah dalam peristiwa di novel A Dance with Dragons, misteri itu akhirnya terungkap. Bran Stark menemukan bahwa Brandon Rivers ternyata masih hidup jauh di balik The Wall. Tubuhnya memang sudah sangat tua dan menyatu dengan akar pohon weirwood. Tetapi ia telah berubah menjadi sosok yang dikenal sebagai Three-Eyed Crow, Greenseer terakhir yang hidup bersama Children of the Forest. Di sanalah Bloodraven menjadi guru bagi Bran Stark, mengajarkan kemampuan Greensight dan Skin Changing. Kemampuan kuno yang memungkinkan seseorang melihat masa lalu, masa kini, bahkan kemungkinan masa depan melalui jaringan pohon weirwood. Salah satu kalimat paling menyentuh yang pernah diucapkan Bloodraven kepada Bran adalah bahwa ia memiliki hantu dari masa lalunya sendiri. Seorang saudara yang ia cintai, seorang saudara yang ia benci, dan seorang wanita yang selalu ia dambakan. Melalui pohon-pohon weirwood, ia masih bisa melihat mereka, tetapi tidak pernah bisa mengubah apapun. Masa lalu tetaplah masa lalu, kita hanya bisa belajar darinya, bukan mengubahnya. Kalimat itu menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan hidup seorang pria yang sepanjang hidupnya rela mengorbankan nama baik, kehormatan, bahkan kebahagiaannya demi sesuatu yang menurutnya lebih besar, yaitu keselamatan Seven Kingdom. Brandon Rivers mungkin bukan kesatria paling gagah, bukan raja yang duduk di atas Iron Throne, dan bukan pahlawan yang dielulukan oleh rakyat. Namun di balik bayang-bayang sejarah Westeros, ia adalah sosok yang diam-diam mengendalikan jalannya kerajaan selama puluhan tahun. Seorang ahli strategi, pemanah ulung, mata-mata legendaris, sekaligus pria penuh misteri yang akhirnya menjadi Three-Eyed Crow. Sampai hari ini, Lord Bloodraven tetap menjadi salah satu karakter paling kompleks yang pernah diciptakan George R.R. Martin. Karena sangat sulit menentukan apakah ia sebenarnya seorang penyelamat
Atau justru monster yang rela melakukan apapun demi mencapai tujuannya?